Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Safira Salomulana dengan NPM 23351551604 dengan nomor absen 24. Di sini saya akan memaparkan materi untuk mengisi tugas 2 sebelum kuliah dengan mata kuliah Kebijakan Kependudukan dengan dosen pengampu oleh Ibu Eka Fadila SIP MA. Di sini saya akan menjelaskan materi kemiskinan di Indonesia. Apa sih kemiskinan di Indonesia itu? Jadi, definisi kemiskinan menurut World Bank adalah di mana orang miskin yang pengeluarannya kurang dari $2 per hari. Dan menurut Amartya Sen adalah kemiskinan itu bentuk keterbelenggu yang membuat orang miskin itu sulit memiliki kebebasan karena tidak memiliki kesempatan ekonomi. Dan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, penduduk miskin itu adalah konsumsi kalorinya kurang dari 2100 per hari. Di sini juga saya akan membahas penyebab kemiskinan menurut World Bank atau Bank Dunia. Yang pertama itu nggak punya tanah, nggak punya modal, dan keterbatasan bahan kebutuhan dasar. Terus kebijakan pembangunannya itu lebih utama di kota daripada di sektor tertentu. Kesempatannya itu tidak merata untuk masyarakat. Perbedaan antara ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Terus di sini ada pengelolaan sumber daya alam itu yang berlebihan, jadi dia itu nggak ramah lingkungan. Terus pemerintahnya itu kurang baik, jadi kurang efektif. Ada dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut itu dilihat dari jumlah pengeluarannya yang di bawah batas kemiskinan atau poverty line. Kalau misalkan kemiskinan relatif itu ngelihat dari ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin, terus diukur dari indeks yang dimana nilai 0,025, yang artinya pendapatan mereka itu semakin mendekat menuju satu yang memperlihatkan adanya ketimpangan antara si kaya dan miskin. Di sini juga ada dampak dari kemiskinan. Yang pertama itu ada pengangguran, yang kedua ada kriminalitas, yang ketiga ada putus sekolah, yang keempat adanya susah mendapatkan kesehatan karena kurang gizi. Ada juga faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama itu ada pendidikan yang rendah, upah yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, distribusi pendapatan tidak seimbang, kesempatan kerja terbatas, dan sumber daya manusia yang rendah. Upaya dalam mengurangi kemiskinan menurut World Bank tahun 1990, yang pertama itu menumbuhkan ekonomi yang luas dan menciptakan banyaknya lapangan kerja. Terus ada pengembangan sumber daya manusia. Terus ada membuat jaringan pengaman sosial bagi yang tidak mampu. World Bank pada tahun 2000 mempunyai 3 pilar. Yang pertama, pemberdayaan, yang dimana meningkatkan kemampuan penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada keamanan, melindungi orang miskin dari resiko dengan manajemen yang baik dan jaringan pengaman sosial. Yang ketiga, ada kesempatan, yang dimana meningkatkan akses kaum kemiskinan terhadap modal fisik dan manusia serta manfaatnya. Menurut ASEAN Development Bank atau ADB tahun 1999, yang pertama ada pertumbuhan berkelanjutan yang mendukung kemiskinan, yang kedua ada pengembangan sosial, SDM, status perempuan atau perlindungan sosial, yang ketiga ada manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik, yang keempat ada faktor tambahan, yaitu pembersihan polusi, reboisasi, atau perbaikan tanah. Di sini pula ada strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Yang pertama itu jangka pendek, yang dimana fokusnya hanya pada pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Yang kedua ada jangka menengah dan panjang, yaitu pada penguatan sektor swasta, kerjasama regional, manajemen keuangan negara dan administrasi, adanya desentralisasi,
pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. Yang terakhir ada pembagian tanah pertanian yang adil. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 275 juta penduduk dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03%. Tapi di balik angka-angka itu, masih ada lebih dari 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal penghasilan yang rendah, tapi tentang keterbatasan akses, terutama akses terhadap pendidikan. Ribuan anak terpaksa putus sekolah setiap tahun karena harus membantu orang tua atau tak sanggup membayar uang sekolah. Padahal pendidikan adalah pintu untuk keluar dari kemiskinan, pintu untuk membuka masa depan yang lebih baik. Dan semua itu dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan bukan pilihan. Pendidikan adalah hak, dan masa depan adalah tanggung jawab bersama. Sekian pemaparan materi dari saya untuk mengampu tugas akhir sebelum UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.